Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Baik. Fa ikhwah Bapak Ibu sekalian azanallahu iyyakum. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di kajian Ahad pekan ketiga dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita sampai ke hadis ke-6. Al-Hadis As-Sadis, hadis yang ke-6, an Nu'man bin Bashir. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu anhuma. Qala, Kata Nu'man bin Bashir, sami'tu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wal innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu pun jelas. Wa bainahuma mustabihatun. Dan di antara keduanya terdapat perkara yang mustabihat, yaitu perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak banyak diketahui oleh orang. Tidak diketahui oleh banyak orang. Faman ittaqas syubuhati istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang dia istabra'a, dia menghindarkan diri dia, menjaga diri dia dari perkara syubhat tadi, perkara yang samar antara yang halal dan yang haram, maka istabra'a lidini wa irdih, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat, namun siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubuhat, yang antara halal dan haram, yang samar, yang meragukan tadi, waqa'a fil haram, maka dia sama saja terjatuh ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yusiku ayyarta'a fih. Sebagaimana ar-ra'i, pengembala, tukang angon hewan gembala, dia yar'a haulal hima, maka dia mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan. Yusiku ayyarta'a fih. Ya, dia mengembalakan ternaknya di sekitar tanah yang enggak boleh dia masuk di situ, alias tanah orang lain. Dia menggembalakan di sekitar situ. Belum masuk memang ke batas wilayah orang lain, tapi dia taruh gembalanya di situ. Ya. Yusiku ayyarta'a fih. Ya, tanah larangan yang hampir menjerumuskan dia. Ya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap raja memiliki batas wilayah tanah larangan yang enggak boleh dimasuki oleh pihak lain. Ala wa inna himallahi maharimuh. Dan ketahuilah bahwasanya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, batasan-batasannya ialah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Batasan-batasan Allah ialah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Dan ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging itu rusak, rusak pula seluruh tubuh. Ala wahia al-qalbu. Dan ketahuilah bahwa yang segumpal daging itu, yang kalau dia baik maka baik semua, kalau dia buruk buruk semua tubuh, itu adalah qalbu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tayyib, barakallahu fikum. Berarti ada 3 hukum yang disebutkan di sini.
yaitu dari hadis di atas, yaitu halal, haram, dan yang tengah-tengah namanya syubhat. Yang tengah-tengah namanya syubhat. Barakallahu fikum. Dan ini kata para ulama, pembagian hukum seperti ini sudah benar. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, di buku yang saya bawa An-Minhah Ar-Rabbaniyah, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan innal halala bayyinun wal haramal bayyinun, karena yang halal itu jelas. Fi ma nasallahu ta'ala alaihi fil Qur'an annahu halal, sebagaimana yang Allah tetapkan di Al-Qur'an bahwa perkara tersebut adalah halal. Ya, atau yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis bahwasanya itulah halal. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian hewan ternak, ya, untuk kita makan dari sembelihan dengan mengucap nama Allah. Apakah dari sapi dan yang diserupakan dengannya kerbau, onta, kambing, domba, itu halal. Ayam itu halal. Ya. Atau jual beli. Allah berfirman, wa halallahu al-bai', Allah halalkan jual beli. Barakallahu fikum. Maka jual beli yang halal, yang tidak mengandung tipu daya, tidak mengandung ghish, ya, kecurangan, tidak mengandung khida', ya. Barakallahu fikum. Maka ini adalah halal. Atau juga ada perkara yang haram yang Allah tetapkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetapkan, ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ya, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian makan bangkai, wadam, darah, marus zaman dulu. Walahmul khinzir, daging babi dan semua unsur babi, kukunya, kulitnya, bulunya, semua. Ya, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan semua hewan yang zatnya halal namun disembelih bukan dengan nama Allah. Ya, bukan dengan nama Allah, maka itulah haram. Namun kalau di Indonesia yang mayoritas kaum muslimin, ada penjual makanan yang mesti disembelih dengan nama Allah, apakah ayam atau kambing atau sapi, nggak perlu ditanya dan dipertanyakan. Ya, kita makan di warteg, tanya ke mbak wartegnya, mbak ini ada sertifikat halal MUI-nya nggak? Nggak perlu tanya, mbak ini mbak ngeliat nggak di pasar disembelihnya pakai nama Allah, nggak perlu. Ya, kenapa? Karena negeri kita ini mayoritas kaum muslimin sudah dianggap menunaikan kewajibannya. Kecuali kalau kita berada di negeri yang mayoritas kafirin. Kita berada di Korea, di Jepang, di Cina, mau makan mie ayam berarti ada daging ayam, baru kita mesti bertanya ada sertifikat halalnya atau tidak. Bisa dipahami ya? Barakallahu fikum. Nah, yang haram jelas di Al-Quran. Wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haq. Janganlah kalian bunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Allah haramkan membunuh. Wala taqrabu zina. Janganlah kalian dekati zina. Zina Allah haramkan. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya, zina itulah kekejian, jalan yang buruk. Taib. Jadi antara halal haram itu jelas, nggak ada kesamaran, nggak ada kesamaran. Bahkan ada perkara yang haramnya itu ma'lum binadin bidorurah. Artinya diketahui secara pasti dalam agama ini nggak boleh orang tidak tahu dan tidak diterima uzur tidak tahu kalau dia melakukannya. Haramnya zina, haramnya main judi, haramnya riba, haramnya miras, khomer. Ini orang nggak boleh, dia nggak tahu. Ada orang berzina, kemudian ketika diingatkan dia mengatakan, oh saya nggak tahu kalau zina haram dalam Islam, nggak diterima. Karena ini perkara-perkara yang ma'lum minad-din bidarurah, yang mesti diketahui secara pasti oleh setiap muslim, tidak diterima uzur ketidaktahuan. Ya, barakallahu fiik. Dan siapa yang menghalalkannya, menganggapnya halal, maka dia kufur, keluar dari Islam. Termasuk di dalamnya adalah praktek LGBT.
yaitu praktek LGBT, homoseksual, apalagi namanya, lesbi, banyak variannya ya, biseksual, ya, transgender kayak gitu-gitulah. Nah itu ma'lum minaddin bidarurah keharamannya. Maka siapa yang membenarkannya maka dia kufur. Maka hati-hati pendukung LGBT, pro LGBT. Nah istri Nabi Lut alaihissalam, istrinya itu kafir, Allah timpakan azab bersama orang-orang kafir dalam keadaan dia tidak berzina. Dan tidak ada riwayat dia nyembah berhala. Dia pun nggak homo, orang dia perempuan. Laki-laki kaumnya pun juga nggak mau sama dia karena mereka homo. Lantas kenapa kafir istri Nabi Lut alaihissalam? Karena pro kepada kaum Sodom yang homo. Maka sekedar pro LGBT kekufuran. Para ulama sepakat para ulama. Siapa yang mengatakan zina halal maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan haramnya liwat, haramnya homo itu lebih dahsyat, lebih parah akibatnya daripada haramnya zina. Haramnya homo lebih mengerikan daripada sekedar haramnya zina. Ya. Maka orang yang pro LGBT bahaya, mesti tobat. Ya, LGBT nggak ada tempat di tempat seorang muslim, di diri seorang muslim itu nggak boleh ada tempat. Dia mesti anti. Ya, walau sebesar apapun kampanye elit global mengkampanyekan LGBT, seorang muslim harus anti LGBT. Jangan ikut-ikutan pro LGBT, ikut-ikutan pasang pelangi, ikut-ikutan. Ya dan billah. Tidak boleh pro LGBT walau atas nama HAM sekalipun. Nggak ada. Na'am barakallahu fikum. Mana yang halal, mana yang haram itu jelas dalam Islam. Ya. Wa bainahuma mustabih. Namun ada juga nanti perkara haram yang bukan ma'lum minaddin bidarurah. Ya, artinya kalau ada yang mengatakan, oh ini nggak apa-apa kok, maka dia tidak dikatakan kafir. Berbeda dengan orang yang mengatakan zina hal boleh, liwat homo boleh, ya kemudian mencuri boleh, miras boleh, minum khamr boleh, itu kafir. Nah ada beberapa perkara yang diharamkan yang kalau dia mengatakan boleh, tidak dikatakan kafir. Ya barakallahu fiik. Nah kemudian wa bainahuma mustabihat. Dan di antara perkara yang halal dan haram ada yang samar. Ya, ada yang samar. Yang kata Nabi la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh banyak orang. Dan siapa yang terjatuh ke dalam syubhat ini, ya, maka terjatuh pula agama dan kehormatannya. Yang kata Nabi, siapa yang menjaga dirinya dari syubhat berarti dia telah melindungi agama dan kehormatannya. Ya, hunaka umurun mustabihat. Ada perkara yang lain, yaitu perkara yang samar. Bainal halal wal haram, antara halal haram. La yudra hal hiya minal halal am au hiya minal halal. Haram, tidak diketahui apakah ini halal atau haram. Ya. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena dalilnya samar. Antara membolehkan atau mengharamkan. Ya, ada dalil-dalil yang menunjukkan dia adalah halal, ada yang dalil-dalil yang menunjukkan dia adalah haram. Nah, ini diantara yang dipresisikan oleh para ulama. Sebagian ada yang bilang boleh, sebagian ada yang bilang haram, nggak boleh. Ya, maka yang seperti ini kita jauhi. Kita jauhi. Taib. Ini ke perkara yang syubhat. Ya. Taib barakallahu fikum. Minimalnya kita tinggalkan mimbabil ihtiyat wa tawarru'. Ya. Yaitu karena kehati-hatian. Karena kehati-hatian.
Barakallahu fikum. Ya, dan Nabi permisalkan tadi karra'i yar'a haulal hima, seperti gembala yang mengembalakan kambingnya di area yang terlarang. Ya, hampir terlarang, di sekitar yang terlarang. Ini ada misalkan pagar, ya, dia gembalain kambingnya masih di area dia, tapi di situ main-main api. Main-main api. Yusiku an yarta'afi. Ya, nanti dia khawatirkan terjerumus ke situ. Ya, wala wa inna likulli malakin himan. Ya, ketahuilah setiap raja memiliki batas wilayah yang enggak boleh dimasuki oleh pihak lain. Ala wa inna himallahi maharimuh. Dan ketahuilah, ya, batasan-batasan yang diharamkan oleh Allah adalah perkara yang diharamkannya. Namun kata kuncinya tadi, kata Nabi SAW, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh banyak orang. Kenapa? Karena kebanyakan orang nggak ngerti, nggak belajar, nggak ngaji. La ya'rifuna tariqal istidlal wa tarjih wa naw'al adillah wa naw'al istidlal. Mereka nggak tahu bagaimana cara berdalil, menguatkan, ya, bagaimana bentuk-bentuk dalil, bentuk-bentuk pendalilan, dia nggak tahu. Ya, barakallahu fikum. Maka hindari yang seperti ini. Nah, ini untuk menjaga diri kita dan kehormatan kita. Karena Nabi katakan, "Faman ittaqas syubuhat faqad istabra'a lid-dinihi wa irdih." Siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, yang samar, maka berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatan dia. Ya. Berarti orang yang terjatuh ke dalam perkara yang samar, yang syubhat, berarti dia mendapatkan dua hal yang kebalikan dari tadi. Yang pertama apa? Bara'atud din. Ya. Maka terancam keselamatan agama dia. Yang kedua, taharatul ir. Terancam kesucian kehormatan dia. Ya. Terancam kesucian kehormatan dia. Nah, ini yang harus diperhatikan. Mungkin nanti dalam soal jawab kita akan kembangkan permasalahan ini. Ya. Nah, kemudian kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, baik pula seluruh tubuh. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu buruk, buruk pula seluruh tubuh. Ala wahya al-qalbu. Dan ketahuilah segumpal daging itu qalbu. Qalbu ke bahasa kita bukan hati. Kalau hati namanya kabid. Tapi qalbu dalam bahasa Arab ialah yang kita kenal jantung. Kalau dia berhenti, berhenti pula kehidupan. Kalau dia baik, baik artinya bukan jantungnya sehat secara medis, baik secara medis, bukan. Baik secara agama hatinya. Dipenuhi dengan ketakwaan. Dipenuhi dengan menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Nah, ini hati. Yang kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat ke rupa-rupa kalian dan harta-harta kalian, namun Allah melihat ke amal dan hati kalian. Ya. Hati. Hati ini sehatnya hati bukan seperti sehatnya secara medis. Bisa jadi ini saya jadi terjemahinnya hati ya, karena udah biasa ya. Sebenarnya dia bukan hati. Kalau hati dalam bahasa Arab hati kita nih namanya kabid. Kalau qalbun dalam bahasa Arab yang kita kenal sebagai jantung. Cuman udah terlanjur jadi hati. Jagalah jantung, nggak enak. Nah, ya, dirubah tuh oleh Agim nanti. Jagalah jantung, jangan kau nodai katanya.
Taib. Nah, sehatnya kolbu ialah selamat dari kesyirikan, selamat dari bid'ah, selamat dari maksiat. Selamat dari dosa besar. Selamat dari kezaliman kepada Allah, selamat dari kezaliman kepada diri sendiri, dan selamat dari kezaliman kepada makhluk. Selamat dari kezaliman kepada Allah, tidak ada kesyirikan. Yang Allah firmankan di akhirat, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan kolbu yang selamat. Kolbu yang selamat itu apa? Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid, salamatu minasyirki. Selamat dari kesyirikan. Berarti tidak menzalimi Allah. Yang kedua, tidak menzalimi diri sendiri. Tidak menzalimi diri sendiri yaitu dengan tidak melakukan dosa-dosa besar, maksiat. Yang ketiga, tidak menzalimi orang lain yaitu tidak mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, menodai kehormatan hak orang lain. Menzalimi pihak lain pada 3 hal: darah, harta, dan kehormatan. Darah, harta, dan kehormatan. Nah, ini hak orang lain. Yang kalaupun kita bertobat, berbeda dengan kita maksiat hanya kepada Allah, sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi di Riyadhus Shalihin. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, kita cukup bertobat pada Allah. Ampuni aku ya Allah. Dengan syarat tobat, menyesalinya, tidak mengulanginya. Tapi kalau ada hak orang lain yang kita terjatuh di situ, apakah darah, harta, atau kehormatan, maka syarat tobatnya satu lagi: mengembalikan hak orang lain tersebut, atau kalau tidak, istihlal, minta dihalalkan. Hati-hati makanya bapak-bapak terhadap kehormatan orang lain. Rugi nanti, bangkrut. Kata Nawawi, orang yang melakukan ghibah, udah dia banyakin amal aja. Kenapa? Karena nanti amal dia bakal diambil oleh orang yang dia ghibahi. Ghibah itu apa sih? Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan, kata Nabi, suatu perkara yang kalau disebutkan di sisi dia nggak suka, aibnya. Kalau nggak ada pada demikian, faqad bahattah, kata Nabi, engkau telah memfitnahnya. Fitnah lain lagi. Ya. Jadi bedakan antara ghibah dengan fitnah. Si fulan begini begitu, memang dia begini begitu, kita sebutin, itulah ghibah. Si fulan begini begitu, padahal nggak ada, itulah fitnah. Paham ya? Makanya hati-hati menyebutkan keburukan orang, harta orang, darah orang. Berat. Nabi SAW sabdakan, atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Kata sahabat, al-muflis indana ma laisa lahu dirhamun wala mata'. Orang yang bangkrut menurut kami ya yang nggak punya duit, nggak punya harta. Kata Nabi, enggak. Orang yang bangkrut, orang yang di akhirat bawa amal, bawa pahala sedekah, pahala puasa, pahala sholat. Namun dia merusak kehormatan orang lain. Maka diambil amal dia. Kalau amal dia habis, maka dosa orang yang dia rusak kehormatannya di dunia ditransfer ke dia. Hati-hati. Juga masalah harta. Dalam berhutang, bayar udah. Jiwa kita ini tergadai. Kalau kita mati sekalipun, bidaini dengan hutangnya hatta yuqdamin, sampai dibayar lunas. Ya. Maka jangan gampang-gampang utang. Jangan gampang-gampang utang.
Cuma kita ini sekarang berada pada suatu sistem ekonomi yang kita apa-apa mesti ngutang. Bahkan kita punya uang cash sekalipun kalau diupayakan mesti ngutang. Saya pernah hantar seseorang beli kendaraan. Dia mau bayar cash. Gak boleh. Mesti cicil. Hah? Mesti cicil. Berapa? Saya punya, kata teman saya. Oh nggak bisa Pak. Begini begitu dipersulit. Bahkan kalau cicil harga segini. Kalau cash lebih mahal. Apa-apaan itu? Oh ternyata dia sudah kerjasama dengan lembaga riba. Yang dia showroomnya, salesnya dapat tips dari lembaga riba kalau berhasil menjual kendaraan melalui jadi jangan gampang-gampang ngutang Pak. Ya, gaya hidup, kemauan harus disesuaikan dengan kemampuan. Jangan kemampuan disesuaikan dengan gaya hidup dan kemauan. Nggak habis-habis. Jangan gampang-gampang ngutang. Ngutang ke bank riba, ngutang ke teman, rusak pertemanan. Janji tanggal segini, tarsok-tarsok, berantem, ngilang, di blok, ngeles atau ya begitu. Jangan gampang ngutang Pak. Taib. Nah, ini juga masalah kehormatan. Hati-hati. Justru yang ada kalau saudara kita digibahi, kita bela. Kita bela. Jangan diem aja. Mendengar gibah itu berat. Kita bela. Ya. Dan yang kita bela yang pertama kali ialah kehormatan Nabi. Kehormatan sahabat. Kehormatan ulama. Kehormatan mujahidin. Contoh konkretnya kaum mujahidin Hamas yang saat ini tengah berperang melawan Yahudi Israel. Kalau mereka diburuk-burukan, dijelek-jelekan, kita counter. Kalau kita nggak bisa berjihad dengan senjata melawan musuh, minimal kita menolong mereka. Kita menolong mereka. Apa? Enggak. Kita membantah. Ada orang jelek-jelekin Hamas dengan tuduhan-tuduhan dusta. Dibilang Hamas buatan Yahudi. Hamas Syiah Rafidhah. Hamas berperang cuman buat cari bantuan, bersandiwara. Ini tuduhan gila ini semua. Ya, bantah, sanggah. Kita katakan pada mereka, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mana bukti kalian jika kalian orang yang benar? Al-bayyinah lil mudda'i, bukti wajib diberikan bagi sang penuduh. Mana buktinya? Oh, ini Hamas kerjasama sama Iran soalnya. Lah Indonesia juga kerjasama sama Iran. Terus Indonesia jadi Syiah. Presiden Jokowi itu memuji Presiden Iran 3 kali. Saya nonton di YouTube. Di Jakarta 2 kali, di Teheran sekali. Bahkan 2 presiden Iran yang berbeda. Saudi kerjasama sama Amerika dalam perang Teluk 1 melawan Saddam Hussein. Akhirnya Amerika menyerang. Menyerang apa? Israel? Bukan. Irak. Ratusan ribu masyarakat sipil kaum muslimin Irak tewas. Terus apakah Saudi jadi manhajnya Amerika?
Nah itu, maka kita bela. Nggak boleh kita diem aja kalau kita tahu. Ya, barakallahu fiik. Terlebih lagi perang Palestina Israel ini ujian keimanan kita. Karena tidak ada abu-abu dalam bersikap, tidak ada sikap netral. Tidak ada yang namanya ngambang, gak jelas, mesti jelas hitam atau putih. Berpihak kepada kaum muslimin atau kepada musuh, udah itu aja. Ini ujian iman. Awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah wal muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Tali iman yang paling kuat cinta benci karena Allah. Loyalitas membela berpihak karena Allah, memusuhi karena Allah. Muslim yang sedang bertempur melawan musuh wajib kita bela. Wajib kita pro, berpihak. Gimana enggak? Nabi di zaman Nabi dan sahabat terjadi perang besar antara Romawi yang Katolik Roma dengan kerajaan Persia yang agamanya Majusi penyembah api. Ternyata Nabi dan para sahabat berpihak kepada Romawi yang Katolik Roma. Bahkan ketika Romawi menang, para sahabat dan Nabi SAW bergembira. Bergembira. Allah berfirman di surah Rum, yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada hari itu, yaitu ketika kemenangan Romawi, kaum mukminun bergembira. Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, li'annahum ahlul kitab aqrabu ilal Islam minal majus. Kenapa? Karena Romawi ahlul kitab lebih dekat kepada Islam daripada Majusi. Ahlul kitab Nasrani, mereka kenal Allah, kenal Nabi, kenal malaikat, kenal akhirat, kenal Taurat, kenal kitab, kenal Injil, kenal Taurat. Ya, kenal Allah, kenal Jibril, kenal nabi-nabi. Majusi nggak ada. Nah sekarang Hamas lawan Yahudi, kok bisa? Ada yang mengatakan, udahlah saya nggak ikut-ikut. Gimana coba ceritanya? Hah? Emangnya ada kemiripan apa antara Hamas dan Yahudi? Nggak ada, mirip bumi langit. Ya, barakallahu fikum. Jangan terbawa oleh alur statement ya politikus. Oh, Hamas itu organisasi terlarang. Iya, terlarang dibuat oleh Israel karena yang ngelawan Palestina cuma Hamas. Ya. Karena yang ngelawan Israel hanya Hamas. Nah, barakallahu fikum. Ya, maka ini yang harus diperhatikan. Seorang muslim jangan sampai termakan tipu daya media dan termakan para orang-orang sesat. Ya. Orang-orang sesat yang mana itu? Yang malah menyelisihi ya, sikap yang benar. Ya. Ketika pasukan Syam di Mongol di Syam, warga Syam di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah taala diserang oleh pasukan Tatar dari Mongolia, maka Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan falyantur ar-rajul amimman yakunu min at-taifah al-mansurah amin al-mukhalifah amin al-khadilah. Maka seorang muslim harus melihat kaki dia di mana, apakah dia dari taifah mansurah, kelompok yang melawan musuh, atau yang melawan kaum muslimin, malah berpihak ke musuh, na'udzubillah, atau malah dia mengembos, khadilah, mengembos, ya, mutakhadzil, cari-cari kesalahan mujahidin, seperti orang-orang munafik yang cari-cari kesalahan ya kaum muslimin ketika kalah di perang Uhud. Tuh kan kita bilang apa, makanya jangan berangkat perang. Nah,
Malah nyalain Hamas. Tuh kan Hamas sih nyerang duluan 7 Oktober. Hamas dijajah, mau dia serang hari ini besok berhak. Dia berhak mengusir musuh kapanpun. Palestina negeri mereka. Dijajah oleh musuh. Bahkan bukan dijajah, dikhianati oleh pengungsi. Kan awalnya Yahudi itu pengungsi dari Eropa, pura-pura jadi korban Holocaust Nazi Jerman. Setelah mereka diberi tempat, diberi kusuaka keamanan, berbalik mengkudeta. Begitu ceritanya bagi yang tahu alur. Maka konflik Palestina Israel bukan konflik seperti dua negara yang bertetanggaan, berdekatan, berebut batas wilayah. Bukan. Sama kayak Belanda datang ke negeri kita. Diponegoro nyerang. Tuh kan gara-gara Diponegoro nyerang nih. Sama Kiai Maja. Jadi 200.000 kaum muslimin di Jawa mati dia tuh. Syahid. Sebagai syahid minas syuhada. Loh. Diponegoro berhak menyerang musuh kapanpun. Sebagai jihad fisabilillah. Jihad difa'. Nah, barakallahu fikum. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Ya, ketahuilah hal tersebut adalah kolbu. Dinamakan kolbu karena dia suka bolak-balik. Kadang A, kadang B, kadang C, kadang D, dan gak jelas kapan dia tetapnya. Dan seorang muslim dia gak tahu bagaimana keadaan kolbunya. Maka Nabi aja berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa sabit qalbi ala taatik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepada Engkau. Ya. Nabi katakan, qulubul ibad baina isba'ain min asabi'ir rahman. Idza arada yuqalliba qalba 'abdin qallabahu. Qalbu seorang mukmin, kalbu hamba itu berada di antara jari-jari jemari Allah. Kapan aja Allah mau, Allah balik-balikin. Ya, kalbu seorang hamba tadi. Barakallahu fikum, karena kita subuhnya lebih awal. Jam 4:05. Ya, dan sudah mulai terang. Ya, kemudian padahal baru jam 5:15. Nah, mungkin sampai sini saja. Sesi berikutnya ialah sesi soal jawab bagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang mau bertanya. Silakan tafadhol Pak untuk memandu. Nanti Pak ditunjuk oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, ada 2 pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, hukum dari berdagang makanan, apakah mentah atau jadi, yang kita berada di daerah non-muslim, yang kita tidak tahu kehalalan dari barang yang kita perdagangkan tersebut, seperti kita menjual makanan, mungkin di sana ada ayam, ada daging, tapi itu di negeri yang bukan Islam. Itu bagaimana hukumnya? Yang kedua, hukum dari yang banyak kita praktekkan, ya mungkin di daerah kita sini juga, yang memakai Hukum apa? hukumnya. Apa tadi hukum apa? Yang kedua? Yang kedua ini belum ini. Seseorang yang memakai fasilitas umum untuk kepentingan pribadinya, karena itu banyak praktek di sini. Misalnya kita bertetangga fasum. Ya. Ya. Banyak dipraktekkan di sini. Parkir sembarangan. Parkir atau kita membangun fasilitas untuk kepentingan kita yang kita rumahnya kita berseberang dengan lapangan misalnya. Nah ya, itu bagaimana hukumnya? Masya Allah. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perhatikan Pak ya, seorang yang berada di negeri kafir atau di negeri yang mayoritas kafirin, ketika dia terpaksa tinggal di situ,
dia tidak boleh berjualan yang diharamkan menurut Islam, walaupun itu untuk kafirin biasa-biasa aja. Berarti dia nggak boleh jualan miras. Ini hukum asalnya ya, dia nggak boleh jualan babi. Oh kan yang beli dia ini biasanya cuma jualan aja. Tinggal di Korea, jualan somai babi misalkan. Apa sih makanan Korea itu ya? Sushi ya? Apa itu? Tom yum babi. Dia tahu akan yang makan dia ini. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu haram. Nah, oke, jelas. Itu jelas haram. Nah sekarang ini nggak tahu nih. Rica-rica yang dia jual. Khas Indonesia. Yang dia beli dagingnya itu di toko yang dia nggak tahu nih daging babi atau daging sapi. Ya, taruhlah sapi gitu. Kalau daging babi ketahuan pork ada tulisannya PORK. Ya. Nah, taruhlah sapi. Cuma dia nggak tahu karena nggak dapat sertifikat halal. Ya, biasanya di negeri kafir ada lembaga sertifikat halal juga, Pak. Kayak di Australia itu ada lembaga sertifikat halalnya. Nah, dia nggak tahu, maka jangan. Sampai dia ketahui. Paham Pak ya? Sampai dia ketahui ini dari yang halal. Berarti dijualan aja yang halal aja. Ikan gitu. Ya. Nah, berikutnya orang yang menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Kalau sifatnya sementara dan dengan izin dan dimaklumi, oke. Tapi kalau sudah dia menjadikan itu sebagai tempat permanen dia, seakan-akan itu tanah dia. Fasilitas umum bukan cuma fasum lapangan. Jalan juga. Jalan fasilitas umum bukan? Dia beli tanah, dia beli rumah. Ini misalkan rumah dia nih sekotak begini. 60 misalkan. Tanah 60 atau tanah 90, tipe 21 atau tipe 45. Rumah dia sekotak segini. Ketika dia beli, udah segini aja. Maka di depan rumah dia jalanan itu bukan punya dia. Apalagi pasum samping rumah dia. Walaupun rumah dia hok pojok gak ada yang lewat, dia nggak boleh bikin hak pasang kanopi di situ. Ya. Taib. Siapa yang man akhadha al-ard, man akhadha shibran minal ard zulman, siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim tidak berdasarkan alasan yang hak syar'i, walau cuman sejengkal, tuwiko, maka dia akan dipikulkan ya dengan bisabi aradin, dengan 7 lapis bumi, baru dipikulkan 1 karung, 1 truk ke kubur kita Pak. Ayo pikul nih tanah 1 truk ke kubur langsung kita. Ini 7 lapis bumi. Hancur kita. Karena apa? Mengambil hak secara zalim 1 jengkal. Maka depan rumah kita bukan punya kita. Walau hok pojok gak ada yang lewat. Kalau punya kita mana buktinya? Gak ada. Berarti itu fasum, fasilitas umum. Orang mau lewat situ biarin aja, nggak ada yang lewat itu pojok ya. Ada anak kecil mau naik belajar sepeda terus-terusan ke situ bolak-balik ya boleh. Ada anak-anak mau main di situ boleh. Apa haknya dia larang? Ya.
Maka yang masih parkir sembarangan di depan rumahnya di Fasum bertobat. Dosa besar, Pak. Dosa besar. Hah? Darurat itu begini. Nih misalkan nih Pak ya. Sesekali dia nih parkir, mau pergi lagi nih depan rumah dia. Kalau masukin kan ribet. Nih kalau orang sini bilang jamak lah gitu. Orang Bekasi bilang jamak lah. Apa sih jamak lah itu bahasa Indonesianya? Ya lumrah lah gitu. Cincai-cincai. Ya, dia mau pergi lagi. Oke. Tapi tiap hari di situ. Pakai kasih kanopi pula lagi. Allah musta'an. Coba deh, mau pakai alasan apapun jujur aja, jujur. Udah jujur, itu punya kita atau bukan? Udah, kita udah paham itu bukan punya kita. Selama ini kita anggap, kita perlakukan hal tadi tanah yang bukan hak kita itu sebagai milik kita atau bukan? Udah berpikir aja begitu. Oh iya, selama ini depan rumah saya anggap seperti punya saya nih. Ada orang ngapa-ngapain situ nggak boleh. Seakan-akan seperti punya kita. Yang bisa diwarisin gitu ke ahli waris kita. Udah coba di sini berpikir. Saya nggak usah bilang ini hukumnya begini-gini. Udah tadi hukumnya udah tahu. Ini dosa besar. Bertobat. Sekarang kita renungkan itu bukan punya kita. Terus renungkan sikap kita selama ini menganggap itu sebagai punya kita. Ya lihat kita ini gimana sikap kita. Sebagai punya kita atau bukan. Udah jujur aja. Dan ambil keputusan sendiri. Mau tetap ngeyel ngotot silakan. Ya. Oh sebentar dulu. Saya belum selesai ya. Yang seperti ini ya pasti akan menimbulkan kecemburuan sosial dan akan memberikan pelajaran yang buruk buat yang lain. Semua orang akan ikut-ikutan. Tuh dia aja begitu, lihat nih. Tuh dia aja begitu. Sampai ada di satu perumahan, satu komplek, semua mobil taruh di luar rumah. Akhirnya nggak ada yang bisa lewat. Nggak ada yang bisa lewat. Karena saking keselnya udahlah. Saya udah sekalian aja. Chaos. Ini kezaliman yang dilestarikan. Berarti RT, RW punya tanggung jawab yang besar. Bikin keputusan tegas. Tidak boleh ada yang parkir depan rumah. Ya. Ibu-ibu naruh pot gede depan rumah juga nggak boleh. Orang memang tanah dia. Naruh pot gede depan rumah memang tanah ibu itu. Orang jalanan kok. Nanti kalau ada orang lewat nabrak, zalim ibu. Ada orang jalan pakai mobil, pakai motor, anak kecil naik sepeda, nabrak pot dia. Zalim itu. Malah galakan ini. Tuh kan ganti pot saya pecah. Harusnya ganti rugi kepada orang yang dia zalimi. Hati-hati itu. Ya. Nah berarti RT, RW harus tegas. Yang seperti ini gak usah main gak enak-enakan. Tinggalin dulu budaya gak enakannya. Yang seperti ini. Ya. Yang orang Jawa langsung jadi Sumatera. Maaf ya, biasa orang Jawa
nggak enakan katanya. Langsung jadi Sumatera. A B B udah. Hah? Iya, jangan tadi main nggak enak. Perasaan. Ya. Kalau masih tetap melanggar, kasih sanksi, denda dan sanksi sosial. Ya. Nggak bisa dibiarin. Kalau dibiarin, kezaliman terus. Nanti semua rumah narok depan. Makanya kalau mau beli mobil, benerin dulu rumahnya biar bikin garasi. Rumah saya gimana? Kalau mobil masuk ntar saya gimana? Ya berarti belum layak punya mobil. Belum pantas punya mobil. Saya kalau bikin garasi, rumah ntar gimana anak saya? Mikir sendiri, ngapain nanya ke kita nanti? Ya, berarti belum layak punya kendaraan. Dan naik Grab aja lah. Naik kereta, naik motor. Tapi anak saya banyak kalau pergi-pergi. Ya mikir sendiri lah. Ya. Kenapa jadi dia seolah-olah pengurus RT RW dibebanin beban dia? Ini gimana anak saya? Ini gimana keluarga saya kok pergi? Nah, gitu. Kurang lebih begitu. Baik. Ya, gitu ya, cukup ya. Coba bisa dipahami. Terima kasih. Tadi sudah dikatakan bahwa haram dan halal itu di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, ada perkara syubhat kayak abu-abu. Nah, pada suatu saat dulu saya pernah makan biawak, Pak. Katanya untuk proses penyembuhan gatal-gatal gitu. Sedangkan itu adalah binatang yang hidup di luar untuk hamil dan gatal. Ada air, ada darat. Nah, apakah hal-hal semacam itu termasuk hal yang dibolehkan itu? Tapi itu tidak pertama. Yang kedua, perkara-perkara ini sebenarnya pada zaman Nabi saya yakin tidak pernah terjadi. Kita sudah dengar rame-rame baik mass media maupun apa bahwa banyak terjadi operasi-operasi plastik, operasi-operasi yang berkaitan dengan apakah kecantikan, apakah kesembuhan. Misalnya kasih mancung hidungnya, kasih dagunya, kasih ya, itu banyak gitu ya. Tetapi ada juga operasi misalnya bibir sumbing itu untuk memperbaiki itu, atau operasi transplantasi ginjal itu adalah organ-organ orang lain yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga apakah itu memang diperbolehkan oleh agama? Yang terakhir ketiga itu ini operasi bayi tabung ya. Saya yakin pada zaman Nabi tidak ada itu bayi tabung. Nah, itu kan proses pembuahan di luar daripada rahim. Setelah terjadi dimasukkan ke dalam rahim yang bersangkutan. Tapi ada yang ada biasa Pak di rahim, tetapi karena si yang bersangkutan rahimnya tidak kuat, maka dipakai orang lain itu, sehingga anak itu ada di sana pada saat lahir diambil oleh yang orang yang bersangkutan. Itu apakah hal-hal semacam itu termasuk di dalam agama terlarang? Terima kasih, itu yang 3 hal tadi. Banyak amat. Satu lagi Pak, diskon. Masya Allah. Untuk jawab semua pertanyaan Bapak jam 6 gitu kan. Saya aja sampai lupa pertanyaan pertama apa. Tutup poin aja kali nanti kalau biawak Pak, biawak. Tuh ibu-ibu udah nyiapin makanan juga itu. Ya. Pertama ya, ini akibat salah persepsi hukum makan daging dop. Akhirnya sama orang Indonesia diterjemahkan biawak.
Padahal dop yang kalau kita kenal sekarang kadrun, kadal gurun. Nah, dia bukan biawak. Bedanya dop kadal gurun dengan biawak, kalau dop tinggal di lobang gurun. Dop makannya tumbuh-tumbuhan. Kalau biawak yang kita kenal tempat tinggalnya. Berikutnya biawak makannya bangkai tikus, telur kobra, ayam, dan dia memiliki taring. Dan taringnya itu dia gunakan untuk memangsa. Kata Nabi SAW, kullu zinabin minasibak fa'akluhu haram. Setiap hewan yang memiliki taring yang dia gunakan untuk memangsa, berarti dia dikategorikan buas, maka makannya adalah haram. Ya. Nah, kemudian dop warnanya seperti warna gurun. Warna gurun gimana, Pak? Abu-abu ke kuning-kuningan. Biawak warna yang kita kenal. Dop hukumnya halal karena ada nas. Sedangkan biawak hukumnya adalah haram. Mau nggak peduli mau obat mau apa kayak, pokoknya dia hukumnya haram. Dan kita kalau mau berobat nggak boleh pakai yang haram. Kata Nabi apa? Tadawaw wala tadawaw bil haram. Berobatlah kalian, tapi kalian jangan berobat dengan yang haram. Sakit mata pakai air kencing sendiri, haram. Kencing sendiri itu najis. Orang mesti dibersihin, kita istinja malah taruh di mata. Mitos dari mana lagi? Ini biar ini ya makan daging ular, haram. Obat riset dari mana? Kalaupun iya kok berdasarkan penelitian, enggak, agama kita haram, agama kita mengatur. Berobatlah kalian kata Nabi, tapi jangan berobat dengan yang haram. Ya, jangan berobat dengan yang haram. Jadi nggak ada alasan. Dan biawak, masya Allah, karena salah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dop. Nabi pernah disuguhi dop, Nabi tidak mau makannya, tapi sahabat yang lain makan, berarti boleh. Ya, dimakan. Karena salah menerjemahkan dop, diterjemahkan ke biawak. Akhirnya orang-orang menganggap biawak halal kok, tuh hadisnya yang tadi. Dan itu hadis dop. Dop bukannya biawak, bukan. Ya, beda. Berarti biawak haram. Di Babelan Bekasi, dari ujung ke ujung, sate biawak seberang-seberang. Waduh itu. Ibaratnya orang wisata kuliner biawak di situ. Sate biawak, biawak diapain aja ada di situ. Ya. Cuman satu lihat spanduk yang saya nggak lihat tuh. Semur tuh nggak ada. Jangan dimakan, Pak. Dan biawak itu kata para ahli lingkungan, jangan diburu. Dia untuk menjaga ekosistem. Kenapa? Karena dia akan mengurangi populasi ular. Ular itu sering meninggalkan sarangnya. Biawaklah yang mencuri telur ular. Ketika tidak ada pemangsa telur ular, ya udah ular akan berkembang cepat. Ngeri. Ya. Nah ini, jadi harus dipahami, biawak bukan dop. Begitu. Itu ibu-ibu udah siap depannya. Nah.
Pertanyaan kedua, simpel aja ya. Operasi plastik beda dengan memperbaiki yang sesuatu yang cacat. Bibir sumbing dioperasi boleh. Dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat yang copot hidungnya karena perang, maka ditambal pakai daging yang lain. Sudah ada operasi dalam Islam dulu. Maka itu bukan dikategorikan merubah ciptaan Allah. Operasi plastik dari pesek ke mancung, dari burik ke cantik. Ya. Itu kan. Tadinya burik terus jadi glowing. Jadi cantik. Ini merubah ciptaan Allah. Gak boleh. Ya, gak boleh. Jangan. Udah. Nah, bibir sumbing terus giginya maju dikasih kawat, itu tidak merubah ciptaan Allah. Iya. Akhirnya pakai kawat gigi itu boleh. Nah ini menambal sulam bibir, alis diapa-apain. La ilaha illallah. Nah itu. Nah udah cukup dulu ya. Yang ketiga nanti aja nih, panjang banget. Satu hal yang penting mungkin bagi kita sekarang lagi kan masalah boykot produk yang mungkin kita dengan hal-hal ini. Di antara bentuk sikap kita terhadap Yahudi perang ini, pertama kita tampakkan keberpihakan kita kepada Palestina, tampakkan permusuhan kebencian kita kepada Yahudi. Yang kedua, kita doakan kaum muslimin, kemenangan kaum muslimin, kita doakan kehancuran kafirin Yahudi. Yang ketiga, kita bela kehormatan mujahidin yang difitnah oleh para pengembos dan kita sanggah itu para pengembos. Sebutin namanya gak apa-apa. Hina dina dia. Kayak munafik perilakunya. Karena di zaman Nabi gak ada yang mencela para mujahidin. Walaupun mujahidin kalah. Kecuali munafik. Ya. Orang yang mencela mujahidin itu Allah akan hinakan. Dan sudah nampak. Nah, yang berikutnya, yang keempat, kita lemahkan ekonomi musuh. Kekuatan musuh dengan ekonominya kita lemahkan. Kita boykot. Boykot apa? Semampu kita. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Apa yang gak bisa didapat semua, jangan ditinggalin semua. Ya. Tapi saya ini gak bisa ninggalin ini. Udah, gak apa-apa. Yang mampu kita apa? Ninggalin tuh McD, ninggalin Starbucks, ninggalin. Udah, boykot aja. Dan gak usah bilang begini di depan umum. Mau ngapain saya boykot McD? Saya gak pernah makan di McD. Enggak, jangan ngomong seperti itu. Walau kita nggak pernah ngopi di Starbucks, kita katakan jangan itu Starbucks, dia dukung Yahudi. Jangan lemahkan sikap kaum muslimin dengan kalimat-kalimat tadi itu, melemahkan. Ya, boykot, nggak pernah ngopi aja juga cuman ya kopi saset. Nggak apa-apa, biarin. McD tiap pagi juga nasi uduk. Gak apa-apa, biarin. Kita serukan aja. Enggak, zatnya tetap halal. Begini Pak ya. Ini saya misalkan ini ya, misalkan ini apa nih fit. Kalau Aqua, Danon gitu misalkan ya. Satu grup ya. Ini ya. Zatnya ya halal. Makan di McD. Dia ada sertifikat MUI, ya halal, nggak berarti nggak jadi kayak kita makan daging babi, bukan. Ya. Tetapi ketika kita melakukan transaksi yang di situ menguatkan musuh, itu yang bermasalah. Pakai WA kan Ustaz? Hah? WA, Google, Facebook. Kan tadi kita katakan yang bisa kita mampu, kita mampu. Terus gak bisa pakai WA dong, gak bisa pakai medsos dong. Justru kita gunakan produk musuh untuk mengcounter musuh.
Dulu Belanda punya senapan. Senapannya Belanda diambil Teku Umar. Teku Umar ngambil senjata Belanda, nggak tanggung-tanggung, 1 gudang. Dia pura-pura jadi antek Belanda dulu. Habis itu dia bunuh-bunuhin yang jaga di pos gudang senjata, dia bunuh. Kemudian dia udah siap-siapin teman-temannya, ambil senjata. Ambil, habis itu senjatanya buat perang lawan Belanda. Kita punya medsos, Instagram, YouTube, Facebook, itu mungkin buatan atau yang mendukung Yahudi. Kita bantah mereka biar sakit hati mereka. Makanya mereka kesel kan kalau ada konten-konten, ada yang ada Palestina, yang ada Hamas, akan mereka blokir. Akan mereka hapus. Akan mereka berikan sanksi kepada akunnya. Ini menandakan mereka kewalahan menghadapi perang pemikiran di media sosial yang punya mereka. Sakit hati banget gak tuh? Jadi kita gunakan kekuatan musuh untuk menghantam musuh itu sendiri. Kalau McD kita guna, mau hantam musuh apa? Mau apa yang kita Starbucks nih? Oh, kita gunakan, nggak apa-apa kita beli untuk menghantam musuh. Apa kita apa gak ada. Emangnya Bapak beli Starbucks terus tumpahin gitu ke Yahudi? Nggak ada, nggak bisa. Beda sama WhatsApp, beda sama Instagram. Kita gunakan untuk menghantam musuh. Paham sini ya? Taib barakallahu fik. Ya, saya cukup ya. Sudah matahari udah siang. Ya, ibu-ibunya sampai udah nggak ada lagi di situ. Taib ya, saya kembalikan kepada moderator untuk menutup acara ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, banyak kekurangan sekali dalam penyampaian. Oh ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup majelisnya oleh